Ada sebuah kisah tentang cinta yang sebenar-benar cinta yang dicontohkan Allah melalui kehidupan Rasul-Nya. Pagi itu, walaupun langit telah mulai menguning, burung-burung gurun enggan mengepakkan sayap. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbatas memberikan khutbah. Rasulullah berkata, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua perkara pada kalian, Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa mencintai Sunnahku, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk syurga bersama-sama aku." Maka khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang tenang dan penuh minat menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun, menahan nafas dengan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang. Saatnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Keluh hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat. Ali dan Fadl dengan cergas menangkap Rasulullah yang berkeadaan lemah dan goyah ketika turun dari mimbar. Di saat itu, kalau mampu, seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Fatimah berkata, "Maaflah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup daun pintu. Kemudian
Ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah. Rasulullah bertanya, "Siapakah itu, wahai anakku?" Maka Fatimah menjawab, "Tak tahulah ayahku. Orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya." Turut Fatimah yang menurut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bahagian demi bahagian wajahnya itu hendak dikenang. Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malakul maut, kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri. Tapi Rasulullah menanyakan, kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut roh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah? Tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menantimu. Syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan syurga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan roh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Jikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Sebentar kemudian
terdengar Rasulullah memekik kerana sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. Usyikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar persahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Betapa cintanya Rasulullah terhadap kita. Kami juga mencintaimu ya Rasulullah, dan cinta itu akan kami